hay. Loft a creaking, well it just started in the hay. With his long johns on, pop went a creeping up to the bottom to the hay. Young lovers with their legs tied up in knots. Young lovers with their legs tied up in knots. With his long tall gun, pop went a creeping to blow the hay. Loft their head straight up. My daddy's got a gun, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun. You better run, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun. You better run, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun. You better run, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun, my daddy's got a Kelembagaan asuransi. 1. Perkembangan kelembagaan. Perkembangan kelembagaan apabila dilihat dari sisi kelembagaan perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di dalam negeri mengalami penambahan jumlah yang cukup berarti. Pada periode 2010 sampai 2014, perusahaan asuransi syariah jumlahnya bertambah dari 45 perusahaan dari tahun 2010 menjadi 49 perusahaan tahun 2014. Dan kemungkinan bertambah menjadi 63 perusahaan dalam tahun 2017. Dibandingkan dengan jumlah perusahaan asuransi konvensional, proporsi perusahaan asuransi syariah lebih sedikit, yaitu sekitar 34,1% dalam periode 2010 sampai 2014 dan meningkat sebesar 40,4% dalam periode 2014 sampai 2017. Tapi, apabila dilihat dari sisi pertumbuhannya, pada periode 2010 sampai 2017, jumlah asuransi syariah tumbuh relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 4,9% rata-rata per tahun dibandingkan pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi konvensional yang hanya mencapai 0,2% rata-rata per tahun. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang jenisnya banyak. Dari setiap jenis lembaga keuangan non-bank ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda di setiap usahanya. Secara operasional, lembaga keuangan non-bank dibina serta diawasi oleh OJK, sedangkan Dewan Syariah Nasional (MUI) mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan non-bank dapat diartikan semua lembaga atau lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas atau surat berharga dan menyalurkan dana masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan guna mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Jenis dari lembaga keuangan non-bank itu sendiri salah satunya yaitu perusahaan perasuransian. Perusahaan asuransi yaitu segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan syariah, distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan syariah keperantahan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. B. Bentuk hukum usaha perasuransian. Usaha perasuransian, khususnya di Indonesia, hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 1. Perusahaan perseroan atau persero, 2. Koperasi dan usaha bersama atau mutual. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan. Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan untuk kepemilikan perusahaan perasuransian itu sendiri hanya dapat didirikan oleh yang pertama, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud huruf P di atas harus merupakan 1.
perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya. 2. Perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan reasuransi. Struktur kelembagaan dan badan hukum asuransi syariah di Indonesia. Struktur kelembagaan asuransi syariah secara garis besar sama dengan asuransi secara umum, yakni adanya komisaris, direksi, direktur utama, direktur teknik, direktur umum dan keuangan, direktur pemasaran, dan lain-lain. Akan tetapi, hal yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, selain tidak adanya riba di asuransi syariah, juga adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam asuransi syariah. Dalam struktur organisasinya, DPS berperan mengawasi kinerja asuransi syariah agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan fatwa MUI. Selain ada DPS, ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas DPS dalam asuransi syariah adalah sesuai dengan keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor keputusan 98/MUI/3/2001, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Badan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia yang selama ini beroperasi adalah berbentuk perseroan terbatas atau PT. Hal tersebut bisa dilihat seperti keberadaan PT Asuransi Takaful Keluarga atau Asuransi Jiwa dan PT Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian. Yang terakhir, D. Penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian di Indonesia. Di antara lembaga keuangan di Indonesia yang telah mengadopsi prinsip syariah adalah lembaga perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku sekarang ini merupakan hasil pergumulan pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Pencantuman istilah syariah pada lembaga perasuransian tentunya bukanlah sekedar label, karena keberadaannya pasti menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad syariah ke dalam praktik asuransi sebagaimana telah difatwakan DSN MUI hingga dari aspek regulasinya. Pada umumnya, sasaran yang dijadikan sebagai objek perubahan termasuk di bidang perasuransian ialah hal-hal yang bersifat prinsip karena terkait langsung dengan halal haram. Prinsip-prinsip akad yang paling utama diterapkan pada lembaga perasuransian yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan hibah, sehingga diharapkan dapat terhindar dari praktik riba, maisir, horor, zulmu, riswah, serta maksiat. Penerapan prinsip syariah dapat dilakukan baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian yang bersifat umum. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan 2 pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut dana investasi atau pengelolaan dana dengan unsur non-tabungan yang disebut dengan dana tabaruk. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.